Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang beranggotakan Saya Muhammad Yunus Remaja dengan NIM saya 2012318. Saya Salsabila Zahra dengan NIM 201230028. Saya Halimah dengan NIM 2012300023. Saya Suci Triwulandari dengan NIM 2012300008. Marisa Rahmadinia dengan NIM 201230013. Winda Julita Sari dengan NIM 201230003. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang budaya malu dan rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di Indonesia, terutama dalam problem antara komunikasi pihak sekolah dan keluarga. Berdasarkan 3 artikel yang telah kami temukan, Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di Indonesia rendah disebabkan oleh budaya malu dan komunikasi yang buruk antara sekolah dan keluarga, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kerjasama antara kedua belah pihak demi meningkatkan kualitas pendidikan anak dan memperkuat hubungan antara sekolah dan keluarga. Perkembangan anak tidak terpantau dengan baik, maka anak berisiko mengalami keterlambatan dalam mengidentifikasi masalah prestasi akademik yang rendah, kesejahteraan emosional yang terganggu, kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain, dan dampak jangka panjang yang negatif pada kehidupan mereka. Yang pertama, perkembangan anak tidak terpantau dengan baik. Dampak ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keterlambatan identifikasi masalah. Jika perkembangan anak tidak terpantau dengan baik, maka masalah yang timbul pada anak tidak terdeteksi secara dini. Lalu yang kedua, pengaruh pada prestasi akademik. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran sehingga mereka mungkin tidak mencapai prestasi yang optimal. Dan yang terakhir, dampak pada kesejahteraan emosional. Hal ini dapat menyebabkan anak mengalami masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Yang kedua, rendahnya prestasi akademik anak. Rendahnya prestasi akademik anak berarti anak tidak mencapai target belajar yang diharapkan sesuai dengan kemampuan dan standar pendidikan. Di mana prestasi akademik anak mencerminkan hasil belajar yang dicapai biasanya dilihat dari nilai rapor, ujian, ataupun keterampilan akademik lainnya. Maka perlunya kita sebagai orang tua memberikan perhatian lebih, mendengar keluhan anak, dan membantu mengatasi kesulitannya sehingga anak termotivasi belajar, merasa didukung secara emosional, memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat, akhirnya dapat meraih prestasi yang lebih baik. 3. Meningkatnya angka kenakalan remaja atau perilaku menyimpang. Ketika orang tua tidak aktif terlibat dalam pendidikan anak karena rasa malu atau enggan berkomunikasi dengan guru, maka perilaku menyimpang anak sulit terdeteksi sejak dini. Kurangnya komunikasi membuat guru dan orang tua tidak saling mengetahui perubahan sikap anak seperti malas belajar, bolos, atau bergaul negatif. Akibatnya, kenakalan seperti perundungan, merokok, tawuran, penyalahgunaan gadget, hingga tindakan kriminal lain bisa berkembang tanpa penanganan. Hal ini diperburuk dengan adanya budaya malu membuka masalah keluarga ke orang lain, yang membuat banyak orang tua memilih diam meskipun tahu tanda-tanda menyimpang pada anak. Padahal, komunikasi sejak dini bisa menjadi kunci untuk pencegahan dan solusi bersama antara guru, konselor, dan keluarga. selanjutnya terputusnya komunikasi antara guru dan orang tua. Kalau komunikasi antara guru dan orang tua terputus, dampaknya bisa cukup serius terutama bagi anak. Pertama, anak bisa kehilangan bimbingan yang seimbang. Di sekolah diajarkan satu hal, di rumah diajarkan satu hal tanpa adanya kerjasama. Akibatnya anak menjadi bingung dan bisa tumbuh tanpa arah yang jelas. Kedua, kalau anak mengalami masalah di sekolah, misalnya nilainya turun, suka menyendiri, atau berperilaku buruk, orang tua bisa jadi tidak tahu. Begitupun juga sebaliknya, guru tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah, yang memungkinkan dapat mempengaruhi sikap anak di sekolah. Jadi, banyak masalah yang seharusnya bisa dicegah sejak awal, justru dibiarkan sampai terlambat. Yang ketiga, anak bisa merasa tidak diperhatikan. Contohnya, ia berpikir, kenapa ya mama nggak pernah perhatikan masalah aku di sekolah? Dan kenapa ya ibu guru nggak pernah nanyain soal masalah aku di rumah?
Perasaan seperti ini bisa membuat anak malas belajar, minder, atau bahkan mencari perhatian di luar dengan cara yang salah. Intinya, kalau komunikasi guru dan orang tua terputus, maka akan yang paling rugi itu anaknya, karena penting banget untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dan berjalan dua arah supaya anak bisa tumbuh dengan baik, merasa didukung, dan tidak kehilangan arah. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peranan sentral dalam pembentukan karakter dan prestasi akademik anak. Namun, keberhasilan pendidikan ini tidak hanya bergantung pada sekolah saja, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua dan dukungan orang tua di rumah. Sayangnya, di beberapa kasus di Indonesia itu, seringkali sekolah mengalami kendala akibat minimnya dukungan dari rumah, terutama akibat problem kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak anak merasa diabaikan. Ini sangat berdampak serius dan khususnya untuk jangka panjang, itu perkembangan emosional, sosial, dan fisik mereka. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu gangguan emosional, yang mana gangguan emosionalnya ada beberapa juga pengertiannya. Yang pertama, merasa tidak berharga, yang mana anak merasa sering diabaikan, bisa tumbuh dengan perasaan yang tidak dicintai atau tidak penting. Yang kedua, rendah diri, yaitu anak merasa tidak pantas untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Yang ketiga, depresi dan kecemasan. Kurangnya dukungan emosional membuat anak merasa stres, cemas, dan merasa sedih berkepanjangan. Yang kedua, perilaku negatif, yang mana yaitu agresif atau memberontak. Maksudnya yaitu anak bisa menunjukkan kemarahan atau protes dengan perilaku negatif agar diperhatikan. Yang kedua, menarik diri. Sebaliknya, beberapa anak memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa tidak aman. Yang ketiga, masalah disiplin. Anak yang merasa diabaikan sering kesulitan mengikuti aturan karena tidak belajar dari teladan yang cukup. Dan yang ketiga, gangguan perkembangan sosial dan akademik. Ada juga beberapa pengertiannya, yaitu sulit membangun hubungan, yang mana anak yang kurang perhatian atau cenderung kesulitan mempercayai orang lain atau menjalin relasi sehat. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar. Tanpa dukungan atau perhatian, kehilangan anak motivasi untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, prestasi menurun. Emosi yang tidak stabil berdampak pada konsentrasi dan prestasi di sekolah. Dan yang keempat, dampak jangka panjang, kesulitan membangun identitas diri, yang mana anak bisa tumbuh tanpa arah yang jelas karena minimnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, berpotensi mengulang pola yang sama, yang mana saat dewasa anak yang pernah diabaikan bisa jadi orang tua yang juga diabaikan jika tidak mendapat penyembuhan emosional. Yang kedua, rentan terjerumus ke pergaulan buruk, yang mana anak mencari penerimaan di tempat lain meskipun lingkaran itu negatif. Dampak yang ditimbulkan mengenai kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua mengenai siswa di sekolah, terdapat berbagai solusi yang dapat diterapkan. 1. Menerapkan pertemuan rutin bulanan antara orang tua dan pihak sekolah, yaitu guru. Yang kedua, memberikan pendampingan belajar di rumah atau bimbingan tambahan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dini di sekolah dan terutama di rumah oleh orang tua. Solusi yang keempat adalah membangun saluran komunikasi yang efektif seperti mengadakan pertemuan bulanan, membuat grup digital, ataupun melakukan konsultasi terbuka. Kelima, mengedukasi orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Dan solusi yang keenam atau yang terakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu untuk mengajarkan anak cara mengekspresikan perasaan kepada orang tua agar tidak memendam masalah mereka sendirian. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.